Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh parah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang saat. Bab ibadah sudah ada patokannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sudah mencukupi, tinggallah bersungguh-sungguh menghafal dan praktiknya. Kalau jalan mati, itu lain aturannya. Itu adalah penghujung, ujungnya harus wafat. Yang ibadah dan yang tidak, semua manusia akan mengalami kematian. Syariatnya sama, ada sekaratnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Silib Al-Yamani, "Apakah Anda pernah melihat Tuhan?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?" "Bagaimana Anda melihatnya?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan." Jika manusia yang ma'rifat, mutajalli sudah pasti, sebab menjirimkan Allah terlihat oleh mata kepala, yang berarti ada dua diri. Allah adalah nafi isbat, dan isbat hilang nafi, dan nafi hilang isbat. Isbat adanya pasti, wujud jasmani, nafi adanya jiwa. Untuk nafi isbat harus tidak ada. Sifat nur ilmu Rasulullah adalah jauhar latif, cahaya halus yang menghidupkan wujud manusia. Matahari dalam wujud jagat sair yang tidak terlihat oleh mata kepala dan hanya bisa dilihat dengan mata batin. Al-ilmu nurullah, ilmu sifat untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulullah. Ilmu sifat tidak akan samar. Wangi bunga mawar tidak akan tertukar dengan wangi bunga melati. Ain iliyin, tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh orang berilmu. Ilmu laduni atau ilmu sifat, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses kegiatan pengamalan, mulai dari mandi, sholat, wirid, baca Quran, dan lain-lain. Melalui jalan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, Tuhan hanya bisa dikenal jika Dia sendiri berkehendak untuk dikenali. Sifat nur ilmu adalah kendaraan bagi batin untuk sampai ke sisinya. Melalui sifat rasa Rasulullah, tidak ada manusia yang bisa langsung ma'rifat kepada Allah Ta'ala
kecuali Nabi Muhammad SAW yang bisa melihat langsung dan berdialog dengan Allah Ta'ala. Sifat nur ilmu ini akan menerangi kolbu, batin, hati dan ruh. Sirnya berperan menyikap tabir hakikat dan mengenal akan Allah Ta'ala. Hakikat akan diketahui apabila seseorang giat mendalami pengetahuan tentang hakikat melalui proses pengamalan, khalwat atau tirakat, muqarabah, mandi, sholat, wirid melalui bimbingan guru mursyid, Allah, ilmu, maksum, ilmu syafaat yang bisa memisahkan unsur sifat malaikat atau nur dan unsur sifat jin, api di dalam darah. Seorang guru wajib menguasai 12 pan ilmu. Jika ilmunya tidak maksum, maka dikhawatirkan bangsa makhluk halus akan ikut-ikutan nyusup atau masuk ke dalam pengamalan, sehingga seseorang itu tidak merasa bahwa di dalam dirinya sudah ditempati oleh jin, merasa berilmu padahal jin yang mengendalikannya. Sifat nur ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegelapan, serta membawanya untuk menyaksikan sesuatu dalam keadaan yang asli. Apabila cahaya atau latifah di diri sudah membuka tirai dan cahaya terang telah bersinar, maka mata batin dapat memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini disembunyikan oleh alam nyata. Semakin terang cahaya ilahi yang diterima oleh hati, akan menambah jelas kebenaran yang dapat dilihatnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui pandangan mata batin yang bersumber dari cahaya awal atau jauhar awal Rasulullah atau ruh ilmu Rasulullah inilah yang dinamakan ilmu laduni atau ilmu sifat atau ilmu syafaat atau ilmu sholat. Adapun tingkatan makrifat, yaitu makrifat sejati, makrifat suyudi, makrifat nul itihma atau batin Rasulullah. Nabi sama dengan ilmu, Rasul sama dengan sholat, Rasulullah sama dengan ruh ilmu, Muhammad sama dengan af'al atau pekerjaan, ruh sholat sama dengan Rasulullah. Adapun hakikat kehidupan, yaitu sebelum salat, di dalam salat dan di luar salat. Salat adalah kepala amal. Hakikat 17 rakaat, 4 kali 4 sama dengan 16. 17 sama dengan diri manusia, sama dengan goib, atau ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Sat, sifat, asma, af'al, nur darah merah, nur darah kuning, nur darah putih, nur darah hitam. Adapun nafsu amarah, kemudian nafsu sufiyah, kemudian nafsu lawwamah, kemudian nafsu mutmainnah sama dengan rahmat. Adapun Al-Quran, Al-Quran Anul Majid, Al-Quran Anul Karim, Al-Quran Anul Hakim, Al-Quran Anul Adhim. Adapun Rasul pertama, Nabi Adam alaihissalam. Pertama kali Allah membuat utusan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam khalifatullahi. Kamu Adam dikehendaki oleh kami menjadi utusan, tetapi kamu sekarang jangan mau makrifat kepada kami. Cukup mengetahui saja dulu, sebab wujud kamu adalah kenyataan adanya kami. Adapun dalilnya, wallahu batinul insan al-insanu dohirullah. Tapi wujud kamu pribadi sekarang harus salat, yaitu 2 rakaat. Waktu subuh keluarnya fajar, harus salat karena kamu harus menerima punya nyawa. Keduanya punya wujud, itulah asalnya makna adanya salat subuhi. Berikutnya, Rasul kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Adapun syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Habibullah. Hai, kamu Nuh dikehendaki oleh kami jadi utusan, tetapi kamu sekarang jangan ingin makrifat kepada kami. Ketahui dulu pendengaran kamu yaitu pendengaran aku. Adapun dalilnya, sama samian, dan sekarang kamu harus salat waktu zuhur. Banyaknya 4 rakaat harus menerima punya 2 telinga dan 2 kaki. Makanya manusia wajib sholat karena menerima punya 2 telinga dan 2 kaki. Berikutnya adalah Rasul ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Hai, kamu Ibrahim sekarang sudah jadi utusan, tapi kamu jangan ingin makrifat kepada aku. Ketahui dulu penglihatan kamu yaitu penglihatan aku. Dalilnya, besar dan basiran. Sekarang kamu harus segera sujud, harus sholat 4 rakaat asyar. Waktunya pasti, sebab kamu mempunyai 2 mata dan 2 tangan. Begitulah asalnya mengapa ada sholat asar. Berikutnya, Rasul keempat adalah Nabi Musa alaihissalam. Adapun syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Hai kamu Musa, utusan aku pribadi, tapi jangan ingin tahu kepada sifat aku. Ketahui dulu perkataan kamu, yaitu sudah pasti perkataan aku. Adapun dalilnya, kalam mutakalliman. Sholat 3 rakaat waktu maghrib, sebab kamu sudah pasti punya bibir. Kedua, mempunyai perkataan atau lisan. Dan ketiga, mempunyai hati. Berikutnya adalah Rasul kelima, Nabi Isa alaihissalam. Adapun syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullahi. Kamu Isa sudah menjadi utusan kami, tapi kamu tidak harus tahu kepada saat aku. Ketahui dulu nafas atau penciuman kamu, sebab nafas kamu itu adalah kenyataan hidup aku. Sekarang kamu harus sholat pada waktu Isya 4 rakaat, karena di diri kamu adalah kenyataan 2 lubang hidung, bukti adanya nafas. Yang keempat adalah darah, sudah bukti, sebab jika darah tidak ada, nafas juga tidak ada. Makanya sekarang harus sholat di waktu Isya, sebab asalnya dari Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya Rasul keenam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hai Muhammad, kamu adalah utusan kami. Sekarang kamu harus makrifat kepada aku, sebab kamu yang paling dekat dengan aku. Adapun dalil Al-Quran, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kamu Muhammad adalah rasa aku. Sudah tentu karena pangkatnya tidak salah, yaitu Muhammad Rasulullahi. Ini aku memberimu burat untuk nanti menghadap ke hadirat aku, dan akan turun kepada anak cucu, terus kepada para wali, semua sampai kepada hari kiamat, juga muslimin dan para aulia yang mendapatkan pertolongan Allah. Begitulah sejarahnya. Tapi heran, bangsa Islam suka mungkir. Allah sudah berjanji kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sudah bersabda terus sampai hari kiamat akan turun burak. Burak tadi tentu saja tidak akan ketemu. Jika kita diam, tarikat puji tidak menyusul kepada tarikat ilmu, tidak memakai ijma qiyas. Tegasnya adalah hukum akal tidak disusul, tanpa akal tidak akan terjadi.
Adapun hakikatnya Adam nyatanya dengan wujud pribadi. Adapun hakikatnya Nuh nyatanya pendengaran. Adapun hakikatnya Ibrahim nyatanya penglihatan. Adapun hakikatnya Musa nyatanya perkataan. Adapun hakikatnya Isa nyatanya penciuman, sifat nafas sudah pasti. Muhammad adalah rasa jasad dan pantas Muhammad disebut tiap hadis. Penghulunya, kamu adalah utusan kami. Sekarang kamu harus ma'rifat kepada aku, sebab kamu yang paling dekat. Jika tidak punya rasa, wujud akan berbaring, tidak bisa bergerak dan berbalik. Hakikatnya, semua para rasul sudah bergulung parah jasad, tidak kekurangan lagi. Tidak ada yang bisa ma'rifat kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad Rasul. Benar sekali, tapi dengan menetapkan saja ke situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mekah itu adalah yang menjadi bibit. Bibitnya yang ma'rifat, tapi carilah hakikat Nabi yang ada di wujud. Rasulullah itu tidak pupus, sebab jika pupus dunia pasti lebur. Yang pupus adalah majajinya, hakikatnya tidak mati. Carilah rasa Rasulullah, tegasnya rasa Allah di sekujur wujud. Jika sudah ketemu, tentu saja ma'rifat kepada Zat Maha Agung. Karena itulah yang ma'rifat. Orang berilmu mengenal Allah harus melalui sifat rasa Rasulullah atau jauhar awal sama dengan tauhid sifat atau ma'rifat sifat atau gaibul gaib. Al-insanu al-kamil adalah manusia yang telah memiliki dalam dirinya sifat nur ilmu Rasulullah nyata, yaitu rasa dan awasnya batin. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wujud orang tidak bisa melihat, tetapi saja paling bodoh, tidak punya daya dan upaya pasti. Hanya rasa Maha Agung yang tetap tahu, yang melihat tidak memakai mata, berkata tidak memakai bibir, mendengar tidak menggunakan telinga. Yang gaib di wujud kita harus ketemu supaya bisa pulang kepada rasa akhirat dahulu, yaitu rasa Allah. Sebab jika tidak bertemu sekarang, tentu tidak akan bisa pulang kepada rasa yang tadi. Akan tetapi, rasa dunia atau iman dunia balik lagi ke dunia menjadi gentayangan, menjadi arwah atau sifat nyawa, terkurung oleh alam dunia. Tegasnya belum keluar, masih tetap di pembuangan. Adapun rukun solat, yaitu rukun qobli, adalah rukun yang bersumber pada hati. Rukun fi'li adalah rukun yang bersumber pada perbuatan atau tindakan dari anggota badan. Rukun qauli adalah rukun yang bersumber pada ucapan atau bacaan pekerjaan. Adapun pujian hadis, alal hadis, puji baru kepada yang baru, ibarat kita yang memuji kepada wujud orang lain, sama pada baru. Jika memuji kepada orang bukanlah bab ilmu karena tidak akan menjadi manfaat. Memuji itu harus kepada Allah. Orang tidak mau untuk dipuji. Jangan menyamai Maha Agung. Di syahadat pun Allah hanya satu yang wajib diibadahi. Dalil adalah aturan ilmu yang sudah pasti. Bukan untuk memuji kepada makhluk, tapi tetap untuk Allah dari makhluknya. Kalau memuji ke sesama orang itu adalah aturan lain, hanya untuk didohir. Puji baru kepada yang baru adalah pada waktu baca kitab dan Al-Quran. Huruf Quran tentu saja baru hasil pekerjaan Nabi. Yang qadim adalah perkataannya. Hurufnya baru adalah pasti ketika kita yang bacanya suaranya baru. Suaranya adalah sesudah kita ke alam dunia, ketika di alam rahim tidak ada suara. Adapun pujian hadis alal qadim, puji hadis alal qadim yang baru memuji kepada yang qadim. Yang baru adalah wujud, berdiri, ruku, sujud, duduk.
At-tahiyat sama baru yang kodimnya ialah Nur Muhammad asal, tadi cahayanya yang 4 rupa. Adapun puji kodim, alal kodim, kodim memuji yang kodim adalah ketika sholat sejati. Sudah pasti di situ pada kodim yang memuji dan dipuji. Buktinya tidak memakai bibir pada kodim sebelumnya. Puji kodim, alam hadis. Kodim memuji kepada yang baru jika ibadahnya dibarengi dengan ma'rifat kepada Zat Maha Suci. Ibadah dengan ilmu inilah yang dipuji. Sudah sah, sah sifat, sah asma dan sah af'al. Berapa dalam kesadaran murni, apalagi ibadah, berbalik dan bergerak sudah pasti menjadi puji semuanya. Sebab sudah tetap dalam keadaan sadar. Tidak mengakui gerak sendiri, semua hanya karena kehendak Allah. Adapun Nabi Muhammad awal dan akhir, ruh ilmu Rasulullah adalah bibit 7 bumi 7 langit. Sesudah ada Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu bibit yang mengeluarkan umat manusia. Tetap saja Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi awal dan akhirnya. Ketika Adam dan Hawa mau punya anak, tentunya dua rasa bertemu. Rasa hakikatnya adalah Rasulullah. Jika tidak ada rasa, tidak akan keluar mani. Dua-duanya juga luput. Mani adalah hakikat Adam. Adam dari cahaya ruh ilmu Rasulullah, yaitu cahaya rasa. Mani tadi menjadi rupa, kepala menjadi mim, dada menjadi ha, pusar menjadi mim, kaki menjadi dal. Menjadilah lafaz Muhammad. Akhirnya rasa yang tadi menjadi rupa manusia disebut Muhammad awal dan akhir. Nabi penutup maksudnya adalah penutup ilmu. Yang 4 dilakukan yaitu syariat dan hakikat. Tarikatnya dijalani, jalan ma'rifat kepada Allah sampai kepada yang maha suci. Menjadi pangkatnya Nabi Muhammad Rasulullah karena sudah ma'rifat kepada Allah. Muhammad majajinya sudah pasti yaitu syariat yang ma'rifat. Muhammad hakikatnya adalah wujud sifat nur ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup kekal abadi. Adapun hakikat ilmu adalah iman, suatu anugerah dari Allah Ta'ala kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang tidak mempunyai bayangan sendiri, manusia yang tidak pernah menguap, manusia yang lahir dalam keadaan sudah disunat. Setiap langkahnya dirindukan oleh bumi. Diberinya ilmu dan keimanan yang sempurna. Atau ruh ilmu Rasulullah dipersiapkan jasad dan jiwanya untuk menerima mujizat terbesar yaitu Al-Quran dan sebagai nabi penutup akhir zaman atau jasad. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Diutus untuk membersihkan akhlak batin manusia dari berhala. Bergelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya sidik, amanah, fatonah dan tabligh. Sebagai pembawa risalah atau nubuah yang masum jasad dan jiwanya, suci dan bersih dari idoji, iblis, setan dan jin. Isinya adalah 10 malaikat dan rahmat semua 25 nabi dan rasul bertindak bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan risalah nubuah kenabian yang isinya adalah ruh ilmu Rasulullah. Orang yang taat kepada perintahnya senantiasa kuat melakukan ibadah dan meningkatkan kekuatan rohaniah. Dia akan kuat untuk menyerahkan semua urusan kehidupannya kepada Allah saja dan tidak lagi takut apapun yang menimpanya. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Hatinya teguh dan ikhlas dengan semua ketentuannya. Bahaya dan bencana, sehebat apapun, tidak lagi menggugat imannya. Dan kenikmatan duniawi tidak lagi menggelincirkannya. Baginya, suka dan duka, bencana dan keberuntungan sama saja.
karena ini takdir yang sudah ditentukan Allah untuknya, dan takdirnya kepadanya pasti yang terbaik. Orang yang seperti ini senantiasa di dalam penjagaan Allah, karena dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulullah. Allah menganugerahi orang ini dengan kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui petunjuk laduni atau ilham, tidak lagi melalui pikiran, kehendak diri sendiri atau angan-angan. Pandangan mata hati kepada hal ketuhanan memberi kesan kuat kepada hatinya atau kalbunya. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafidkan perwujudan dirinya dan diisbatkannya kepada wujud Allah Ta'ala. Suasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. Dia merasakan benar-benar akan keesaan dan kuasanya Allah, bukan sekedar mempercayainya. Hakikat sesungguhnya hanya bisa dialami dengan mata batin. Mata batin melihat atau menyaksikan keesaan Tuhan, dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu. Mata batinnya melihat kepada wujudnya, tidak lagi melihat kepada wujud dirinya. Orang yang di dalam suasana seperti ini telah transenden dari sifat-sifat kemanusiaan. Orang-orang yang mencapai tingkat ini dikatakan telah mencapai makom makrifat sejati. Ruh iman hatinya jelas merasakan bahwa tidak ada yang berkuasa melainkan Dia, dan segala sesuatu datangnya dari Allah. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perjalanan spiritual manusia akan melalui beberapa tingkatan dalam proses mengenal Tuhan. Pada tahap pertama, terbuka mata batin dan cahaya kalbu memancar menerangi akalnya. Seseorang yang akalnya diterangi cahaya pada tahapan pertama, terbuka mata batin dan cahaya kalbu memancar menerangi akalnya. Seseorang yang diterangi cahaya kalbu akan melihat betapa dekatnya Tuhan. Dia telah melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ilmu yakin. Pada tahap kedua, mata batin yang telah terbuka, seseorang tidak lagi melihat dengan mata ilmu, tetapi melihat dengan mata batin, dan mata batin memandang itu dinamakan kasyaf. Kasyaf melahirkan pengenalan atau marifat. Seseorang yang berada di dalam makom marifat dan mendapat keyakinan melalui kasyaf dikatakan memperoleh keyakinan yang disamakan ainul yakin. Pada tahap ainul yakin, seseorang telah menceburkan diri di wilayah kegaiban segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Solat itu suci, ruh solat suci, Al-Quran suci, ruh samawi itu suci, sehingga diperlakukan persiapan kebersihan untuk masuk, karena solat segala beban dan permasalahan dunia sudah harus ditinggalkan. Yang ada hanyalah pasrah. Pasrah dalam arti karena rasa dunia sudah terganti dengan rasa akhirat. Iman dunia sudah terganti dengan iman akhirat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Aku berlindung dengan ridho dari amarah, dan aku berlindung dengan ampunan-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung kepadamu. Demikian sahabat, saat sifat, asma, af'al Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.